Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kamsya dengan NIM 1058411003222 kelas 4A. Eh, baik, langsung saja saya akan memaparkan tugas yang diberikan oleh Ibu Desi Anggreni Skom MT MOS, yaitu implementasi enkripsi dan deskripsi file menggunakan algoritma AES dengan pustaka PyCryptodome. Baik, langsung bab satu saja, latar belakang. Di era digital, keamanan data menjadi prioritas utama. Banyak informasi sensitif seperti dokumen pribadi, data keuangan, dan rahasia perusahaan disimpan dalam format digital yang rentan terhadap akses tidak sah. Enkripsi adalah salah satu metode paling efektif untuk melindungi data dengan pengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang benar. Advanced Encryption Standard atau disingkat AES merupakan standar enkripsi simetris yang diadopsi secara global karena tingkat keamanannya yang tinggi. Proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan AES untuk mengamankan file menggunakan pustaka Cryptodome di Python. Tujuan membangun program fungsional untuk mengenkripsi dan dekripsi file menggunakan algoritma AES dalam mode Cyber Blockchaining atau disingkat CBC. Dua, mengimplementasikan penanganan kunci yang aman dari password pengguna menggunakan password-based key derivation function. Dua. Lalu ketiga, memahami dan menerapkan konsep initialization factor dan padding dalam proses enkripsi. Lalu manfaatnya, menghasilkan sebuah utilitas praktis untuk mengamankan file di berbagai platform. Dua, memberikan pemahaman dan mendalam tentang cara kerja kriptografi simetris, khususnya algoritma AES. Tiga, meningkatkan keterampilan pemrograman Python, terutama dalam menggunakan pustaka eksternal seperti PyCryptodome. Lalu bab 2 tinjauan pustaka. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk mengamankan pesan atau data. Terdapat dua jenis utama kriptografi berdasarkan kunci yang digunakan. Satu, kriptografi simetris. Menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Algoritma ini cenderung sangat cepat. Contoh populernya adalah AES dan DS. Lalu kriptografi asimetris. Menggunakan sepasang kunci yaitu kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi. Prosesnya lebih lambat dibandingkan simetris. Contoh utamanya adalah RSA. Proyek ini menggunakan AES sebagai algoritma simetris karena efisiennya dalam mengenkripsi data dalam jumlah besar seperti file. PyCryptodome adalah sebuah pustaka kriptografi untuk Python yang menggunakan fork dari pustaka PyCrypto yang sudah tidak dikelola. Pustaka ini menyediakan implementasi berbagai algoritma kriptografi yang low level dan mudah digunakan. Beberapa algoritma yang didukung antara lain enkripsi simetris, AES, DS, CACA20. Lalu kedua ada enkripsi asimetris, ada RSA, ACC, dan ketiga, fungsi hash SH256 dan SH512 atau Black Two. Bab 3 perancangan sistem. Satu, diagram alur. Proses enskripsi dan dekripsi file mengikuti alur sederhana sebagai berikut. Yang awalnya plain text, lalu proses enkripsi AES, lalu file ciphertext, lalu proses deskripsi, dan setelahnya itu file plain text adalah hasil. Rancangan program. Bahasa pemrogram Python. Lalu pustaka kriptografi yang dipakai program algoritma enkripsi AES dengan mode operasi CBC, Cyber Blockchaining, Key Differentiation, PBKTF2, untuk mengubah password menjadi kunci enkripsi, hashing implisi dalam PBK DF2 atau SHA256. Rancangan program ini dapat dilancarkan pada lingkungan berikut: sistem operasi yaitu Windows, macOS, atau Linux. Versi Python, Python 3.6 atau yang lebih baru, ADA, Xcode, PyCharm, atau Jupyter Notebook. Bab 4 implementasi dan pembahasan. Instalasi library. Untuk menjalankan program pustaka PyCryptodome harus diinstal terlebih dahulu menggunakan pip install PyProgram. Source code dan penjelasan kode sumber utama disajikan dalam file main.py. Berikut ada penjelasan untuk setiap blok
program utama. Git key from password, program SAL. Fungsi ini mengambil password pengguna dan sal data acak sebagai input. Ia menggunakan PBKDF2 untuk menghasilkan kunci kriptografi 256 bit yang aman. Penggunaan sal mencegah serangan rainbow table. Lalu kedua, encrypt file, yaitu ada file path, eh, password, dan fungsi ini mengorkestrasi proses enkripsi. Ia membaca file, menghasilkan sal dan identity verification yang unik, membuat kunci dari password, melakukan padding pada data agar sesuai dengan ukuran blok AES, lalu enkripsi data hasilnya salted dan ciphertext disimpan ke dalam satu file output berekstensi .enc. Encrypt. Encrypt file path password. Fungsi ini melakukan proses kebalikannya. Ia membaca file .enc, memisahkan salt identifikasi EV dan ciphertext. Kemudian ia meregenerasi kunci yang sama menggunakan password dan sal yang tersimpan mendeteksi data dan menghapus padding untuk mengembalikan file ke bentuk aslinya. Hasil pengujian yaitu input plaintext. Nama file plaintext saya yaitu data rahasia.txt. Proses memasukkan data rahasia sebagai path file dan sebuah password. Output ciphertext. Program menghasilkan file data rahasia.txt.enc yang isinya tidak dapat dibaca. Proses dekripsi dijalankan kembali ke opsi 2, memasukkan data rahasia txt.enc dan password yang sama. Output decryption program menghasilkan file data rahasia.txt decrypt.txt yang isinya identik dengan file data rahasia.txt yang asli. Percobaan dekripsi dengan password yang salah akan menghasilkan pesan error, password salah atau file corrupt yang menunjukkan bahwa keamanan sistem berjalan sesuai harapan. Baik, ini adalah screenshot atau tampilan terminal. Yang pertama itu untuk menjalankan program Python main.py. Lalu di sini ada pilihan 1 enkripsi, 2 dekripsi, 3 untuk keluar dari program. Lalu saya memilih pilihan pertama yaitu enkripsi. Path file yang didekripsi yaitu bernama data rahasia.txt. Lalu password yang saya pakai yaitu 10 dosa besar Soeharto. Lalu file berhasil dieksekusi dan disimpan sebagai nama file data rahasia.txt.enc. Lalu setelah itu saya memilih pilihan kedua, yaitu untuk mendeskripsi file yang tadi yang berformat .enc dengan memasukkan password yang sama seperti yang tadi 10 dasar berkartu. Lalu memulai untuk mendeskripsi data rahasia. Lalu pilihan ketiga, program selesai. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, proyek ini berhasil mengimplementasikan program enkripsi dan dekripsi file menggunakan algoritma AES, CBC, dan pustaka Cryptodom di Python. Program ini mampu mengamankan file secara efektif dengan mengubahnya menjadi ciphertext yang tidak dapat dibaca tanpa password yang benar. Penggunaan PBKDF2, SALT, dan EV memastikan tingkat keamanan yang tinggi dan sesuai dengan praktik terbaik dalam kriptografi modern. Saran, pengembangan GUI untuk pembangunan membuat antarmuka pengguna grafis menggunakan Tinker atau PQT agar program lebih ramah pengguna. Dua, enkripsi file besar. Mengimplementasikan pembacaan dan penulisan file secara chunk by chunk per bagian agar program efisien dalam mengenangani file berukuran sangat besar tanpa membebani memori. Tiga, manajemen file. Menambahkan fitur untuk mengenkripsi seluruh direktori atau menangani berbagai jenis file secara spesifik. Lalu daftar pustaka yang saya pakai berikut sebagai referensi. Dan ada baik sekian. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.